Welcome back in Kiran channel. Go beyond yourself and don't hoping more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Kasmin Irwan di Kiran Head Channel. Jadi teman-teman, beberapa hari ini ramai membicarakan tentang perubahan Google AdSense yang masuk di email, ya. Di sini dua kali masuk peringatan atau pemberitahuan kepada Google AdSense saya. Nah, di sini kalau kita melihat di websitenya, di emailnya ya, di sini ini sudah ada yang membahas pemberitahuan ini, tapi sepertinya keliru ya. Jadi saya mencoba membaca berulang-ulang email ini. Ternyata ini tidak seperti yang dijelaskan oleh konten kreator yang lain. Jadi di sini apa yang baru? Jadi maksudnya ini pengelola situs di AdSense mengalami perubahan. Jadi mulai tanggal 20 bulan 3 2023 kami mengubah tab situs di AdSense menjadi lebih mudah ya digunakan dan menghapus fitur subdomain. Ini yang akan dihapus. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, karena tidak terlalu banyak mempengaruhi penghasilan Anda. Jadi apa yang dimaksud dengan tab situsnya? Teman-teman, kalau kita melihat di sini manage your sites, di sini ada tambahan baru ya. Nah, kalau kita perhatikan, saya punya ini ya, kita perhatikan kita punya ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ya, jadi ini tidak ada hubungannya dengan Google AdSense for YouTube dengan Google AdSense for Site ya, for situs. Jadi ini diberitahukan kepada yang memiliki website. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan di sini yang tampilan, jadi sebelum tanggal 20 teman-teman ya, kita bisa perhatikan di sini ada cuma satu pilihan ya. Di sini bagiannya tentang keterangan website kita. Nah, yang dimaksud di sini kalau kita baca baik-baik ya, tab situs adalah titik awal bagi siapapun yang ingin memonetisasi situs baru di AdSense agar AdSense lebih mudah digunakan. Kami mendesain ulang tab situs dan membuat beberapa perubahan penting bersama dengan tampilan dan nuansa baru. Jadi ada tampilan baru teman-teman. Di sini tampilan barunya adalah di sini kan approval sites ya, keterangan apakah sudah diterima atau tidak untuk Google AdSense kita. Nah, tambahannya apa? Yaitu ADX text-nya ada penambahan di sebelah kanan ya. Nah, dan di sini juga kosong. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kan cuma satu. Nah, apa yang paling mencolok yang akan dirubah, yaitu tab situs adalah titik awal bagi siapa yang ingin memonetisasi, yang saya sudah baca tadi. Nah, apa yang berubah? Tampilan dan nuansa. Perubahan yang paling mencolok adalah tampilan dan nuansa baru. Tab situs baru akan menampilkan daftar situs Anda ya dalam tabel dengan fungsi penelusuran, mirip dengan cara situs ditampilkan di tempat lain di AdSense. Yang dapat ditambahkan sebagai situs ke AdSense adalah kedepannya Anda hanya dapat menambahkan hal berikut sebagai situs ke AdSense seperti domain, misalnya website.com, website.net. Subdomain yang domainnya tercantum dalam daftar akhiran publik, misalnya site upshot.com ya. Ketiga, situs yang dikelola oleh partner platform AdSense, misalnya site blogspot.com. Ini tetap, jadi teman-teman, saya yang subdomain blogspot ini tetap akan tetap akan tampil di sini teman-teman, akan tetap tampil di sini. Nanti saya akan bacakan lagi subdomain ya.
khusus untuk subdomain, Anda tidak dapat lagi menambahkan atau mengelola subdomain yang merupakan bagian dari situs yang ada di tab situs. Subdomain apapun di akun Anda yang menjadi bagian dari situs akan dihapus. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi penayangan iklan atau penghasilan Anda. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena penghasilan Anda tidak berpengaruh. Nah, ini adalah tampilan yang saat ini, yang sebelum tanggal 13 ataupun tanggal 20 Maret 2023. Nah, untuk meninjau situs yang memiliki subdomain, buka tab situs, lalu cari anotasi subdomain di tabel. Tampilannya akan terlihat seperti screenshot di atas untuk example.com. Jadi, teman-teman, kalau website kita berakhiran example.com atau TLD ya, top level domain yang kita beli itu, yang ada di sini, maka otomatis akan akan otomatis tetap naik nanti di sini. Dan subdomain yang berakhiran blogspot akan juga tetap naik di sini. Jadi kalau kita lihat tampilannya ini akan disederhanakan teman-teman, ya. Jadi sahabat Kiran channel ya. Misalnya Guru Merdeka 2011.com ya misalnya. Seandainya saya membeli domain, top level domain, kemudian otomatis subdomain saya ini akan kan bisa ditambahkan di sini, tambahkan subdomain. Nah, ini nanti yang akan hilang ini, teman-teman. Jadi itu ya, penambahan subdomainnya akan dihilangkan oleh Google AdSense. Jadi nanti ini hilang, teman-teman. Ditambahkan di sini tab ads ya, ads.txt, yaitu kode yang telah dikirimkan dari Google AdSense kepada setiap situs yang kita punya. Jadi nanti akan muncul masing-masing di sini. Jadi bukan lagi tampil di atas ini ya, teman-teman. Bukan seperti itu. Nah, jadi itu yang perubahan yang sangat mencolok. Jadi ada tambahan di sini dan subdomain di sini akan dihilangkan. Jadi jika ada subdomain yang kita tambahkan yang jika kita memiliki website yang kita beli domainnya, otomatis yang subdomainnya di sini akan dihilangkan atau bisa saja dinaikkan di sini di daftar semua ini, di daftar situsnya. Nah, kembali ke sini teman-teman. Subdomain di tabel tampilnya akan terlihat seperti screenshot di atas untuk example.com. Jadi seperti itu. Nah, kontrol pemblokiran untuk subdomain. Kontrol pemblokiran yang ada untuk subdomain sebagaimana didefinisikan di atas akan dinaikkan ke tingkat domain. Nah, jadi akan dinaikkan di sini semua. Masuk semua di sini. Ya. Masuk semua di sini. Kemudian subdomain apapun di akun Anda yang menjadi bagian dari situs akan dihapus. Perubahan tidak akan mempengaruhi penayangan iklan atau penghasilan Anda. Nah, jadi yang subdomainnya sudah kita tambahkan di sini akan dihapus. Yang ada tanda panah turun ke bawah ini. Terus kontrol pemblokiran untuk subdomain. Nah, misalnya ini kan, kita lihat yang ini yang dia maksud. Example.com, coba diperhatikan. Dia memiliki subdomain, ya. Nah, dia subdomain. Maka yang memiliki dua subdomain ini akan otomatis naik ke sini, tampil semua di sini. Akan dihapus yang ada tanda panah di dalam sini. Seperti itu maksudnya. Yang kalau menurut saya setelah saya analisa pemberitahuan ini. Terus misalnya jika Anda mengkonfigurasi kontrol pemblokiran untuk example.com dan subdomain example.com, kombinasi setelan tersebut akan diterapkan ke example. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi akan otomatis masuk ke semua example.com, yaitu domain TLD ya. Kontrol pemblokiran untuk subdomain yang ditampilkan di tampilan tingkat teratas pada tabel situs akan tetap berlaku. Jadi
Misalnya website.blogspot dalam screenshot di atas. Terus penting, kami akan otomatis melakukan perubahan ini untuk Anda. Jadi ini yang sangat-sangat dikhawatirkan teman-teman blogger atau yang bergelut di dunia website ya. Kami akan otomatis melakukan perubahan ini untuk Anda setelah 20 bulan 3 2023. Jadi semua yang tidak mengklik di sini ya otomatis akan secara otomatis mengalami perubahan. Nah, jika Anda memilih untuk tidak ikut serta, klik di sini paling lambat 13.03.23. Jika Anda tidak ikut serta, pemblokiran subdomain Anda akan dihapus. Jadi seperti itu pemahamannya. Dan ads.txt kami menambahkan kalau ada ads.txt baru ke tabel situ agar dapat dengan cepat menampilkan status .ads.txt untuk situs Anda. Jadi seperti yang saya bilang tadi di sini ada tambahan tab ya, tambahan tab di sini. Kemudian waktu peninjauan situs, Anda akan mulai mendapatkan masukan lebih cepat untuk jenis masalah tertentu yang kami temukan di situs Anda. Selama proses peninjauan awal, beberapa peningkatan ini mungkin tidak langsung diterapkan di akun Anda. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan performa dan kegunaan AdSense. Masukan Anda telah membantu menentukan perubahan yang tercantum di atas. Dan kami menghargai masukan Anda selama ini untuk membantu meningkatkan kualitas AdSense. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya di sini saya tidak akan mengklik di sini jika Anda memilih untuk tidak ikut serta, klik di sini paling lambat tanggal 13. Ya, jika Anda tidak ikut serta, pemblokir sebenarnya akan dihapus. Nah, jadi kalau tidak ikut di situ ya kita tidak mau ikut dihapus subdomain kita yang tampil seperti ini, yang mana tadi ini ya. Jadi yang memiliki subdomain yang misalnya ini kan TLD, yang domain yang kita beli example.com memiliki subdomain 2 di sini. Kalau kalau namanya ada subdomain di bawahnya di sini, otomatis teman-teman jika tidak mau dihapus, otomatis klik di sini sebelum tanggal 13. Tetapi kalau teman-teman tidak memiliki domain utama atau TLD top level domain ya, tidak usah, tidak perlu. Kalau saya kan masih memiliki subdomain, semua masih memiliki subdomain. Artinya saya belum membeli TLD top level domain. Saya sudah membeli tapi saya belum menambahkan di sini teman-teman. Dan seperti itu. Nah, jadi saran saya kembali ke teman-teman, jika memiliki domain atau top level domain dan memiliki subdomain di dalam, jika tidak mau dihapus silakan diklik di sini. Jika tidak memiliki semua berakhiran blogspot.com ya biarkan saja, kita tunggu sampai tanggal 20 apa yang terjadi. Tidak ada masalah teman-teman. Mungkin sekian dari penjelasan saya ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dimengerti, dan tidak usah terlalu khawatir dan berlebihan. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Terima kasih sudah nonton, dan saya menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.